Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib nahmaduhu subhanahu wa ta'ala salatan wa salaman daimaini ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, alhamdulillah fi hadas sabah al-mubarak. Insyaallah nahnu sanwasil darsana walakin qabla al-bidayah kama hiyal adah. Arju minkum an tusyarik hadhil amaliyah bi ihtimamin tamin. Ustadz berharap antum mengikuti kegiatan ini dengan perhatian yang sungguh-sungguh ya. Walaupun Ustadz tidak bisa melihat antum, dan bagusnya silakan boleh dibuka dulu lah videonya. Taib wa qabla nabda dirasatan al-yaum hayya naftatih bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertama, bagaimana kabar tugasnya? Apakah sudah mengerjakan atau belum? Atau lupa apa tugasnya? Minggu kemarin kan kita sudah membahas tamrin ya kalau tidak salah. Tugas apa, Mas? Tugas apa ya? Minggu kemarin kita menerjemahkan latihan-latihan. Ustadz itu suruh mengklasifikasikan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan yang termasuk huruf. Oh iya. Baik, itu di luar nanti kita bahas lagi. Maksudnya setelah habis pembelajaran, silahkan tetap fokus dengan tugas tersebut karena Ustadz izin ke toilet. Ya boleh. Kabar terbarunya, insya Allah kalau tidak salah belum ada suratnya sih ya, Desember awal atau nggak tahu Oktober, nggak tahu Desember. Oktober, November, nggak tahu November. Kita akan mengadakan ujian akhir semester ya, insya Allah. Jadi beberapa minggu lagi lah insya Allah. Maka tugas-tugas ini menjadi. PTS-nya kapan, Zat? Belum tahu ya. Jadi kita nggak ada PTS, makanya PTS-nya itu sebagai salah satu gantinya adalah adanya tugas-tugas itu. Ya. Maka tugas-tugasnya sekali lagi dilengkapi. Nanti Ustadz kasih tahu lah tugas-tugasnya apa saja, atau boleh nanti dimasukkan atau dibuka di Google Classroom. Nanti Ustadz akan posting apa tugasnya. Dan untuk hari ini silakan dibuka buku atau kitabnya. Iftahu kutubakum fi as-safhah 20 atau 20. Buka bukunya halaman 20 kalau di PDF. Tapi kalau di kitab yang asli, coba lihat halaman berapa ya kira-kira. Kitab asli. Ini di kitab yang asli itu halaman 19. Kitab yang asli halaman 19. Baik. Silahkan diperhatikan layarnya. Sudah kelihatan layarnya? Iwan direspon, Iwan. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, sip. Kan Ustaz kelihatan. Semua fokus ya, tidak ada yang sambil apa karena Ustaz akan bertanya kepada antum semua dan memerintahkan. Baik, jadi hari ini akan pembahasan kita masih tentang unsur-unsur atau ya penyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab atau jumlah dalam bahasa Arab, yaitu tentang salah satunya adalah fi'il. Kan unsur penyusun kalimat itu atau unsur penyusun jumlah itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Nah, kita akan mengkerucut pembahasannya, yaitu pembahasan tentang fi'il. Siapa yang tahu artinya fi'il? Secara sederhana aja, arti fi'il itu apa? Daris, apa Daris? Apa? Fi'il. Kata kerja. Kata kerja, Daris. Fi'il itu kata kerja, ya. Oke. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada apa saja? Nah, secara umum mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya. Ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang, dan
kata kerja akan datang atau ada kata kerja perintah. Nah, istilah-istilah itu akan kita bahas hari ini ya. Baik, perhatikan tanqasimul fi'lu bi'tibari zamanihi. Fi'il berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Silakan antum tulis. Fi'il berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama al-fi'lul madhi. Fi'il madi atau dalam kurung kata kerja lampau, tulis. Silakan ditulis sekali lagi. Fi'il berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi atau kata kerja lampau. Katabtum ya ikhwan, sudah ditulis belum? Apa tadi? Fiil apa? Fi'il berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi atau kata kerja lampau. Katabtum? Saya harap sudah ditulis ya. Oke, sekarang Fadlan, perhatikan ke layar. Fadlan, sudah melihat layar Fadlan? Udah. Oke, nomor 1 silakan dibaca. Fadlan. Contoh. Ini yang ini nih. Al-amsilah. Yang pertama apa? Jazal kalibu. Mana jazal? Apa ya? Itu kan jarol. Jarol Kalbu. kalibu. Kalbu. Al-kalbu. Jarol kalbu. Kalbun apa kalbun? Oh, Tahu iya. kan kalbun artinya? Kalbun, tahu kalbun artinya? Kalbun. Gogog. Nggak tahu. Gogog. Oh, iya. Oke, perhatikan nomor 1, silakan terjemahkan ya. Jaro al-kalbu, jarol kalbu. Artinya anjing itu atau gogog itu telah berlari. Gogog itu telah berlari. Nomor 1. Kan yang kemarin belum selesai itu. Iya, yang amsilah itu, Atau udah selesai ya? yang latihan-latihan itu tidak mungkin kita selesaikan semuanya, soalnya banyak banget latihannya. Jadi cukup yang kemarin saja dulu untuk latihan itunya. Sok yang ini tulis dulu. Jaro al-kalbu, anjing itu berlari. Kemudian Ustadz minta tolong nomor 2 dibaca oleh Farhan Fazza. Ya Farhan, iftahil mikrofon waqra. Ya, Tat. Fadol. Nomor 2 apa aja? Farhan silakan. Wakofar rojalu. Waqafar rojalu. Sedikit lagi benar. Yang benarnya adalah waqafar rojulu. Wakofar rojalu. Rojulu ya. Ditulis diharokati ya teman-teman ya. Diharokati. Kalau antum gak punya buku, ditulis sama ininya, sama bahasa Arabnya. Waqafar rojulu artinya laki-laki itu telah berhenti. Waqafar rojulu, laki-laki itu telah berhenti. Oke. Nomor 3 Fatih Mubarak. Iftahil mikrofon waqra raqmus salis. Do'al kitabu. Do'al kitabu. Mumtaz. Ada yang tahu artinya? Al-kitabu apa kitab? Kitab artinya apa? Kitab. Ya, apa artinya? Bahasa Indonesianya kitab apa? Buku, Sat. Buku. Buku Do'al apa kitab. kayak buku paket gitu, Tat. Ya, kalau kitab itu semacam buku paket ya, bener. Semacam buku paket. Kalau buku tulis kurrosah biasanya, kurrosatun. Do'al kitabu artinya kitab itu telah hilang. Do'al kitabu artinya kitab itu telah hilang. Suma ar-raqmur rabi ila akhina Muhammad Irsyad Hakim. Tafadhal iftahil mikrofon waqra ar-raqmur rabi. Muhammad, silakan dibuka mikrofonnya. Muhammad Irsyad, hal antum ma'ana? Muhammad Irsyad,
ka'annahu yanam. Mungkin tidur ya Muhammad Irsyad ya. Muhammad Zaki Mutakin. Sami'tum sauti. Muhammad Zaki. Halo. Muhammad Zaki bisa dengar suara Ustaz? Muhammad Zaki. Oke. Silakan dibaca nomor 4 Muhammad Zaki. Ada gak bukunya nih? Silakan baca nomor 4. Silakan Solih baca. Muhammad Zaki. Halo Muhammad Zaki, boleh minta tolong dibacain nomor 4? Silakan dibaca. Gak kedengaran, gak jelas suaranya. Dakotis sa'atu. Oke. Mantap. Dakotis sa'atu. As-sa'ah. Man ya'rif ma'anahu as-sa'atu. Sa'atun. Ada yang tahu artinya sa'ah? As-sa'ah. Apa Ikhwan? Ada yang tahu nggak? Sa'atul yad. Sa'atul jidar. Jam. Jadi sa'atun itu artinya Tadi yang ketiga apa Zat artinya Zat? Buku itu telah hilang. Nomor 3. Nomor 4 dakotis sa'atu. Artinya itu jam itu telah berdering. Nomor 4 jam itu telah berdering. Sekali lagi dakotis sa'atu artinya jam itu telah berdering. Taib. Al-an Muhammad Zaki Mutakin. Muhammad Firman, sorry. Muhammad Firman. Buka mikrofonnya. Baca nomor selanjutnya. Nomor 5. Ja'atil bintu. Oke. Al bintu apa artinya bintu? Muhammad tahu nggak? Ada bintun atau ada kelas 2 banat, ada kelas 1 banin. Apa artinya bintun? Muhammad Firman? Muhammad Firman? Apa banat artinya banat? Halo? Tahu nggak? Ja'atil bintu artinya anak perempuan itu telah datang. Ja'atil bintu, anak perempuan itu telah datang. Oke, Ikhwan ini teh suara Ustadz ini gak jelas gak ini? Halo? Suara Ustadz jelas gak? Jelas, Tat, jelas. Nah, takutnya ini nggak jelas. Jelas. Soalnya antum rada lemot ngejawabnya. Oke, nomor terakhir. Ana urid Radifa Latif. Apa tadi Tat nomor 5? Nomor 5, anak perempuan itu telah datang. Nomor 6, Radifa Latif. Radifa. Halo Radifa. Iya, Tat. Iya. Kita tolong bacakan nomor 6. Badotid dajajah. Badotid dajajatu artinya ayam itu telah bertelur. Ayam itu telah bertelur. Oke, sudah ya, sudah kita terjemahkan semua contohnya. Ustaz ulang sekali lagi, silakan yang ketinggalan boleh dilengkapi. Jarol kalbu, anjing itu telah berjalan. Waqafar rajulu, orang itu atau laki-laki itu telah berhenti. Doal kitabu, buku itu telah hilang. Dakotis sa'atu, jam itu telah berdering. Ja'atil bintu, anak perempuan itu telah datang. Badotid dajajatu, ayam itu telah bertelur. Oke, sudah nulis belum terjemahnya semua? Halo? Sudah nulis terjemah semua belum? Iwan, jawab dulu. Ustaz yang nomor 2. Tuh kan ketinggalan nomor 2. Nomor 2 itu waqafar rajulu, laki-laki itu telah berhenti. Udah ditulis semua? Jawab. Udah.
Oke, siap. Ustaz, Oke. dah. Yang sudah nulis bilang udah semua. Raldi udah belum? Raldi. Udah, Ustaz. Anak udah. Oke. Muhammad Irsyad udah belum? Eh, Dah. Ustaz. Oke, yang semangat dong ngejawabnya. Dia minta kakak sini. Baik, sekarang perhatikan ini ada al-bahsu atau pembahasan. Perhatikan ya, ini penting. Ini bahasa Arab cuma pembahasan. Ustaz akan bacakan kemudian terjemahkan langsung artinya. Oke, perhatikan teman-teman. Ta'ammalil kalimatul ula fi amsilati sabiqati tajiduha af'alan. Kalau kalian perhatikan kalimat yang pertama, kalimat-kalimat yang pertama, maksudnya kalimat yang pertama itu jaro, waqafa, doa, dakot, ja'at, badot. Di contoh yang 6 ini, perhatikan kalimat yang bagian pertama di contoh yang 6 itu kalian akan menemukannya dalam bentuk pekerjaan atau fi'il. Nih kalimat pertama ini jaro, kalimat keduanya al-kalbu. Kalimat pertama waqafa, ar-rajulu kalimat kedua. Jadi jaro, waqafa, doa itu semuanya fi'il atau pekerjaan. Kenapa disebut fi'il? Li'anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Karena setiap kalimat ini dia menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Coba Ustaz nanya, waktu tertentunya apa di sini? Apakah waktu yang lampau atau waktu yang sedang atau waktu yang akan? Jawab. Satu orang boleh ngejawab. Ja'at, telah datang, telah bertelur. Apa itu waktunya? Waktu apa itu? Waktu yang Lampau, Ustaz. lampau ya, Lampau. waktu lampau ya. Lampau. Oke, mantap. Nah, perhatikan. Itu yang dimaksud waktu tertentu itu adalah waktu lampau, waktu sedang atau waktu akan. Itu disebutnya waktu tertentu. Kemudian wa idza tadabbarta hadzal zaman fi kullin minha wajadtahu zamanan madiyan. Ya benar, apabila kalian perhatikan waktu yang terdapat pada fi'il-fi'il tersebut itu menunjukkan waktu lampau. Madian itu artinya lampau. Kalimat jaro fil misalil awal tadulu ala jari, ala jar fi zamanil ladzi madu qabla takallum. Nah, kalimat jaro misalkan ya, kalimat jaro dalam contoh yang pertama itu yang menunjukkan bahwa pekerjaannya itu terjadi pada waktu yang lampau sebelum atau setelah orang berkata. Jadi kalau misalkan Ustaz berkata gini nih, Muhammad telah makan. Berarti si Muhammadnya udah makan belum, Ikhwan? Udah. Udah, Ustaz. Ya, itu. Jadi maksud qobla takalum itu seperti itu. Nih, Kak. Kemudian juga wa kalimatu waqafa fi misalisani tadulu alal waqfi fi zamanil ladzi madu qabla takallum. Dan begitu juga kalimat waqafa ya. Wa halu majaro dan yang lain sebagainya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min kalimati, dan oleh sebab itu setiap atau seluruh kalimat yang 6 ini yang dia artinya itu lampau maka disebutnya itu fi. Karena fi'il tersebut dilakukan pada waktu yang lampau. Jadi itu disebutnya fi'il madhi. Atau kalau kalian belajar bahasa Inggris sama Mr. Odoy ada disebutnya itu past tense bahasa Inggris. Oke, sampai di sini pahim te? Pahim tum? Paham nggak? Halo? Ya, paham ya? Paham. Nah, jadi Paham. fi'il madhi. Paham. Jadi fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il yang telah lampau. Oke, sekarang kita ketahui itu definisi fi'il madhi secara. Nah, ini al-qaidah atau ya tata bahasana lah. Oke, perhatikan fi'il, silakan terjemahkan ya. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Jadi fi'il madhi itu kalau Ustaz nanya nanti fi'il madhi apa jawabannya, kalian jawab aja dengan bahasa Indonesia. Itu setiap kalimat kullu fi'lin setiap pekerjaan kullu fi'lin yaitu setiap pekerjaan ya dulu ala husuli amalin yang menunjukkan terjadinya pekerjaan ini fi zamanil madi pada masa lampau.
Halo? Udah ditulis? Belum, Tat. Sekali lagi, fi'il madi itu adalah kalimat atau setiap fi'il atau setiap pekerjaan yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa lampau, Sok apa bang? Udah ditulis? Ulang sekali lagi. Oke, perhatikan. Fi'il madi itu adalah setiap kalimat, setiap fi'il. Kalau di sini kan kullu fi'lin, setiap fi'il ya dulu ala husuli amalin yang menunjukkan terjadinya perbuatan fi zamanil madi pada masa lampau. Udah? Udah, Iwan? Sudah. Oke. Sekarang tulis di bawahnya ciri fi'il madi. Ciri fi'il madi. Nah, di sini memang tidak tidak dituliskan ciri-cirinya. Tapi biasa ini ya yang sering terlihat ciri fi'il madi itu apa ya? Nah, ini ada salah satunya di kitab Al-Jurumiyah. Jadi ciri fi'il madi itu dia maftuhul akhri abadan. Salah satu ciri itu adalah ini siapa masuk? Arkan. Assalamualaikum Arkan. Mana Arkan? Halo Arkan. Mana Arkan tadi? Arkan, suara Ustaz jelas gak? Jelas, Ustaz. Oke, langsung gabung ya, langsung mengikuti. Baik, sekali lagi, ciri fi'il madi itu tulis ya, maftuhul akhiri badan. Jadi salah madi di akhir itu di fat. Kayak apa? Kayak tadi jaro. Kemudian apa tadi? Waqafa, doa. Kecuali mungkin dakot, jaat, badot. Memang tidak nampak di sana harokat fathah. Kenapa? Karena atau fa'il atau kata itu anas. Misalkan dakotis saat. Nah, dakotis saat itu kan karena aslinya dia mu'anas, maka dia jadi dakot atau yang berbunyi. Misalnya nih buku kan ya berbunyi dakol buku alkitabu. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada ayat nu bari ditaroskeun. Ada yang mau ditanyakan enggak, Ikhwan? Oke. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, oke sip. Kalau tidak ditanyakan, di sini kan sudah ada 6 fi'il madi nih. Nah, untuk minggu depan nih ya, sekaligus tugas yang minggu kemarin. Karena minggu depannya lagi kita akan mulai ujian, jadi Ustadz perlu nilai antum harian untuk minggu depan. Mudah-mudahan belum ujian lah kalau tidak salah minggu depan. Buat tugas ya, berikan satu di chat lah. Silakan dibuka ya tugasnya, terus di chat ya. Tugas depan buat 10 contoh apa ya? Dan AB 10 contoh buat 10 cat. fi'il madi. Ini Buat 10 contoh. Jangan fi'il madinya saja, tapi Ustadz inginnya dengan kalimatnya. Kayak barusan. Misalkan jaro al-kalbu. Anjing itu telah berlari atau berjalan. Nah, antum itu buat kalimat ya, bukan buat contoh fi'il madinya aja. Jadi buat contoh kalimat dengan menggunakan fi'il
Madi. Nah, misalkan antum nyari misalkan di kamus atau di mana searching lah, boleh silahkan. Jadi cara mengerjakannya boleh searching internet atau misalkan boleh lihat di buku. Misalkan yang gampang lah, misalkan menulis, apa bahasa Arabnya menulis. Misalkan menulis itu bahasa Arabnya adalah kataba, misalkan ya menulis. Misalkan antum itu jangan nulis katabanya saja, tapi harus ada kalimat yang lengkapnya, minimal 2 kalimat lah. Minimal 2 kalimat. Misalkan kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis artinya. Atau kataba Aliyun, Ali telah menulis. Atau katabat Aisyatu, Aisyah telah menulis. Oke, paham ya tugasnya? Paham nggak? Sok sebelum ditutup, Paham, Tat. boleh ini dulu, boleh nanya dulu terkait tugasnya. Paham, Tat. Takut gak paham. Khususnya yang baru masuk barusan, siapa? Arkan. Walaupun nanti di sini ada ininya juga, ada rekamannya ya, tapi tetap tuh ada yang baru lagi nih, siapa? Oke, kalau sudah paham, masih ada waktu sebenarnya 5 menit lagi. Silakan untuk antum siap-siap untuk pelajaran selanjutnya. Dan iktafaitu hadzal liqa, insyaallah nahnu sanwasil darsana fi usbu'il qadim insyaallah. Wa la tansau an taf'alu hadhil wadifah, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wa tafaddalu an tursilu al-ijabah ila Google Classroom, dan silahkan untuk jawabannya nanti ditulis atau dikirim ke Google Classroom. Sudah pada masuk Google Classroom belum? Iwan. Halo Iwan. Abang. Iwan. Yang mana? Berarti belum masuk ya? Kodenya. Yang 2 kali. Ya, pokoknya mah kodenya sudah ada, kode ke Classroom-nya. Silahkan antum nanya ke teman lah kalau belum tahu mah kodenya. Jadi nanti biasanya kalau misalkan Ustadz sudah ngirim tugas di Google Classroom, baru antum bisa ngejawab di sana. Sekarang setelah ini Ustadz mau ngirim tugasnya di Google Classroom. Silakan antum jawab. Jadi ada 2. Yang pertama yang tugas membuat kalimat, mengelompokkan isim fi'il huruf. Yang kedua ini. Oke Ustadz, setelah beres ini, setelah ditutup akan mengirim ke Google Classroom tugasnya. Oke, itu saja untuk pertemuan ini. Syukran ala kulli ihtimamikum wastimaikum wal akhir hayya nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.